What's up guys, baik lagi dari gua Scan Jangan. Oke, ini adalah video awal tahun gua. Dan ini adalah video pertama pastinya di awal tahun 2026. Dan kali ini gua bukan untuk mereview. Nah, seperti biasa untuk di awal tahun gua akan merekomendasikan. Oke, masih rekomend di tahun 2026. Ya temennya, jadi ini adalah pot-pot yang keluar di tahun 2025 dan masih rekomen untuk kalian pakai dan kalian miliki di tahun 2026. Dan untuk kali ini gua akan makin mengkerucutkan ya temennya. Yang dulu-dulu mungkin gua akan memberikan 8 ya, terus 7 berapapun itu. Nah, sekarang gua lebih mengkerucut karena gua akan memberikan teman-teman rekomendasi pot manakah yang cocok untuk freebase dan juga salt dan juga pot friendly dalam satu device katanya. Oke, jadi gua nggak ngasih banyak-banyak, gua hanya memilih 5 pot yang bener-bener rekomen. Dan pastinya kalau kalian sudah memegang pot ini ya alhamdulillah, karena itu rekomendasi dari gue ya guys ya. Oke. Nah, untuk urutan kelima, ini adalah sebuah pot yang memang pot ini nggak keluar di tahun 2025, tapi dia keluarnya di belakang tahun 2025 ya, 2024 atau ya kayaknya 2024 ya namanya. Nah, ini kemarin buat tes masih rekomen untuk teman-teman menggunakan Saltik, Freebase dan pot friendly. Dan apakah itu? Ini dia. Di urutan kelima, kita kedatangan si Potway by Foom. Oke teman-teman. Nah, ini adalah Potway ya, ini adalah pot keluaran dari Foom. Kenapa dia masuk ke urutan kelima ya teman-teman? Kenapa nggak masuknya yang signature atau yang pot X gitu ya teman-teman? Nah, kenapa yang Potway? Karena gini guys, ini salah satunya yang menjadi concern gua adalah ini wattnya bisa kalian adjust guys ya. Jadi ketika kalian ganti resisten, terus kalian pengen mengganti liquid, kalian bisa mengadjust si wattnya guys. Jadi bukan yang pot fix. Dan juga ini air hole juga kalian bisa adjust. Semuanya bisa di adjust. Nah, makanya untuk si Potway ini ya temennya, ini masuk ke urutan kelima kali ini ya temennya, untuk pot rekomendasi Panda ya temennya. Oke. Dan juga ini yang gue suka adalah Potway ini bisa dibuka-buka covernya temennya. Oke. Nah, ini masuk ke urutan kelima. Congrats untuk Foom ya temennya. Nah, sekarang untuk di urutan keempat ya temennya, ini adalah sebuah brand yang pastinya teman-teman udah tahu ya temennya. Brand ini tuh sempat menguasai kayak Indomaret, Alfamart, terus di tempat-tempat hiburan, dan juga sekarang ini dia banyak juga berada di 5 star ya. Ini adalah pot yang pastinya kalian tahu, dan kemarin gue udah coba ternyata worth it untuk freebase, pot friendly dan juga Saltik. Dan untuk urutan 4 ini dia. Kita kedatangan si Prime Pot Kit by Relax. Oke temennya. Nah, ini untuk di urutan keempat temennya. Ini adalah Relax. Ya, ini adalah Prime. Ini adalah device keluaran dari Relax yang menggunakan open system ya temennya. Jadi yang sebelum-sebelumnya Relax itu terkenal dengan closed systemnya. Dan kali ini dia memunculkan sebuah device dengan open system, yang dimana dimaksud open system adalah liquidnya bisa kalian isi ulang guys. Jadi yang sebelum-sebelumnya kan kalian pasti taunya Relax kayak mirip dispo gitu ya. Jadi ganti cartridge, ganti liquid gitu ya. Nah, sekarang ini dia memunculkan sebuah device dengan open systemnya. Nah, nih kalau menurut gua dengan power yang oke, dengan coil yang beda dengan pot-pot yang lain, dia layak masuk di urutan keempat ya temennya. Dan baru kali ini kayaknya sepanjang sejarah gua rekomendasi, Relax ini baru masuk karena memang dia baru memproduksi open systemnya. Nah, ternyata ini rekomen dan bisa masuk ke urutan keempat ya temennya. Oke. Nah, untuk urutan ketiga ya temennya, pasti teman-teman sudah tahu dengan brand ini. Ini brand ini kalau gua bikin pot rekomendasi, dia selalu masuk guys ya, nggak pernah absen. Dari awal gua bikin sampai sekarang dia tetap masuk. Walaupun urutannya kadang berubah-berubah ya, kadang nomor 1, kadang nomor 2, nomor 3, tapi dia selalu masuk. Apakah itu? Hei, ini dia. Kita kedatangan si Galaxy T360
by Los Vape. Oke temennya. Nah ini ya temennya, ini adalah T360 ya, ini by Los Vape. Pasti banyak yang bilang, bang kenapa nggak Ursa bang, kenapa nggak yang Los Vape yang lainnya bang, kenapa nggak DM40 45 bang. Nah, ini ya temennya, jadi gini ya temennya, ini kan gua memilah si device-device yang rekomen ini satu ya, termasuk budgetnya masuk ya, terus tahan lamanya, baterainya masuk, terus kayak flavornya oke, dan juga model dan cartridge tersedia di mana aja. Nah itu sebagai pertimbangan guys. Nah si Galaxy T360 ini kenapa masuk? Karena Ursa di tahun ini sepertinya untuk yang terakhir dia tidak mengupdate produk-produknya temennya. Jadi ini gue udah nungguin si Ursa, tapi yang terakhir dia menyundul gua adalah si T360 ini ya temennya. Ini walaupun ada warna-warnanya gini ya temennya, tapi ini bener-bener colorful, trendy. Nah sebelumnya memang gua tuh sebenarnya pengen mau masukin ini guys. Ini kalau ini masuk ini udah pasti nomor 1 ya temennya, karena ada RBA-nya gitu-gitu ya temennya si DM45 ini. Tapi nggak bisa guys. Ini kategorinya adalah yang static, post friendly dan freebase yang bisa masuk ya. Nah, makanya itu yang bisa masuk adalah si T360 ini ya temennya, yang memang mumpuni ya temennya. Kalau misalnya gua merekomendasikan untuk freebase, mungkin yang DM45 itu bisa masuk ya temennya. Nah karena memang ini untuk pot standar, nah kita masukkan si Los Vape T360 ini namanya. Ini berkolaborasi dengan DJ Panda, dengan karakter galaksinya, dan juga cartridge yang sama dengan si Ursa pada umumnya guys. Ini tetap masih worth it ya temennya. Nah dengan power, kalau menurut gua untuk T360 ini, untuk yang polos ya temen, ini kan jatuhnya kayak Ursa polos lah ya temennya. Nah ini gua lebih prefer ke T360, gua nggak tahu kenapa powernya itu lebih kenceng ya temennya. Nah ini makanya untuk si Galaxy T360 ini layak untuk masuk di urutan ketiga ya temennya. Oke. Nah untuk di urutan kedua, nah ini ya temennya, untuk urutan kedua ini adalah sebuah pot yang pastinya teman-teman juga sudah tahu ya. Ini pot ini bisa untuk freebase dan juga untuk static, dan bisa dimodif, dan baterainya terpisah ya temennya. Dan apakah itu? Ini dia. Untuk urutan kedua kita kedatangan si Sun Dynasty by Sun Indonesia. Oke temennya. Nah ini di urutan kedua ya temennya. Ini adalah Sun Dynasty ya. Ini panelnya udah gue rubah ya temennya. Awalnya tuh panelnya nggak kayak gini, dia itu yang tutupan biasa, cuma ini sudah gue custom dengan baterainya yang 14.500 nya temennya, dengan cartridge yang kalian bisa pakaiin di freebase dan juga static seperti yang ada di sini juga. Ini gue udah tes dengan ketahanan baterainya segala macam, dan nilai plusnya adalah dia bisa dimodifikasi ya temennya. Walaupun ini sebenarnya ini adalah produk yang memang gue quality control, tapi gue fair aja ya temennya. Ini kenapa masuk di urutan kedua? Mungkin karena untuk flavor atau untuk kegunaan atau fungsionalnya agak sedikit ada yang berbeda dengan yang urutan pertama ya temennya. Jadi makanya ini tetap layak masuk ke urutan kedua karena memang ini worth it guys. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen pot yang beda lah temennya, dari tadi kan kalian bisa lihat ya, dari 5, 4, dan 3 semuanya stick guys. Nah tiba-tiba ada sebuah pot yang seperti ini bisa dimodifikasi. Nah ini adalah nilai plus juga dengan flavor yang cukup oke juga. Dan untuk Sun Dynasty ini layak untuk masuk di peringkat kedua ya temennya. Oke. Nah untuk peringkat pertama, kalian pasti tahu ya temennya, untuk si produk ini ya pasti kalian sudah pokoknya kalau kalian denger brand ini pasti kalian bilangnya ya pasti bener. Untuk nomor 1 gua setuju itu dan pasti gitu ya temennya. Dan ini adalah brand yang kalau masuk di rekomendasi gua pasti urutan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dia mungkin ketiga pernah nggak ya? Mungkin dulu, mungkin gue lupa ya temennya, pernah ketiga atau enggak. Dan kali ini dia menduduki posisi nomor 1. Dan apakah itu? Ini dia. Kita kedatangan si Slim Pro 3 by Oxfa. Oke temennya. Nah ini adalah si Slim Pro 3 ya temennya, yang teman-teman pasti sudah tahu ini adalah karya terakhirnya Oxfa di tahun 2025. Maksudnya ini adalah model terbaru yang terakhir. Nah ini adalah si Slim Pro 3. Nah
sebenarnya dia itu memunculkan bukan cuman Slim Pro 3 ini doang ya teman-teman. Dia tuh juga ada si Slim Pro 3 Ultra ya. Nah, ini ya teman-teman. Kenapa gua tetap memilih Slim Pro 3 yang biasa ketimbang yang Ultra ini? Padahal yang Ultra ini kelihatannya lebih mewah ya teman-teman. Lebih gede, lebih canggih gitu-gitu ya teman-teman. Nah, satu guys, gua kan ngetesnya bukan cuman dari segi rasa, ketahanan dan segala macam, harga dan segala macam. Nah, ini guys, untuk yang Slim 3 Ultra ini, ya, ini tuh sistemnya touchscreen guys ya. Nih ya. Ini tuh layarnya semua touchscreen tuh, layarnya semua sentuh. Dan juga ukuran layarnya kalian bisa lihat ya berbedanya. Yang Ultra lebih gede daripada yang Pro. Nah, untuk baterainya temennya, ini baterainya agak lebih boros ya temennya. Nah, makanya gua lebih prefer di Slim Pro 3 ini untuk menjadi yang urutan pertama. Nah, sebenarnya gua tuh kemarin PD-nya sama ini ya namanya. Ini adalah Next Slim Go ya namanya. Nah, cuman ini terlalu gede dan cartridge-nya juga gede. Nah, gua tuh yang nggak terlalu nyaman kalau ngepot pulang ke rumah itu cartridge masih ada isinya tuh kurang nyaman gitu. Gua tuh harus selalu ngabisin si liquid dalam si cartridge-nya. Nah, untuk yang Next Slim Go ini cukup gede guys untuk tankingnya tuh perbandingannya. Nah, ya lebih gede dan juga kalau menurut gua dia lebih prefer di freebase ketimbang di salt ya kalau menurut gua ya temennya. Nah, makanya akhirnya gua tetap memilih si Slim Pro 3 ini ya temennya. Nah, ini pasti walaupun gua begini pasti masih ada yang nyinyir, ada yang bilang gini komen, "Bang, kenapa nggak DNA? Kan itu kasta paling tingginya." Nah, itu ya temennya. Gua tuh kenapa gak milih DNA, kenapa lebih milih si Slim Pro 3 ini. Tadi gua udah jelasin lagi. Ya, gua tuh memilih berdasarkan harganya juga guys ya. Slim DNA itu kalau menurut gua memang enak guys, enak banget ya. Maksudnya flavor itu terjaga. Asal kalian pakai yang cartridge bawaan si DNA-nya yang menggunakan kawat SS ya teman-teman. Kalau kawat biasa ya sama aja ya teman-teman. Nah, cuman untuk harganya guys, gua kayaknya gak merekomend dari segi harganya karena memang terlalu mahal ya. Kalau misalnya teman-teman vapers pemula atau vapers yang memang pengen ngepot gitu ya. Nah, kalau kalian mau beli sistem teknologi DNA tapi di dalam pot, kalau menurut gua tuh sayang ya temennya. Dan juga harganya cukup lumayan mahal. Makanya gua lebih prefer untuk teman-teman merekomendasikan ini si Slim Pro 3 ini ya temennya. Oke. Jadi kalau menurut gua, nah untuk si Oxfa Slim Pro 3 ini yang menjadi rekomen di tahun 2026 ini ya teman-teman. Jadi ini antara 2025 dan 2026 ini adalah kelima pot yang di depan gua yang rekomen kalian bisa beli di 2026 nanti atau masih rekomen kalian gunakan ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah hasil rekomendasi gua. Ini gua yang cari sendiri, yang ngetes sendiri ya. Ini akhirnya muncullah hasil-hasil kelima pot yang di depan gua. Mungkin ada pot-pot yang gacoan teman-teman yang misalnya nggak masuk ya teman-teman. Bang, gua pakai ini kenapa nggak masuk? Nah, mohon maaf karena mungkin pas gua coba pot yang kalian pakai sekarang itu mungkin dia lebih condong lebih oke di saltnya doang atau lebih condong lebih oke-nya di freebase doang. Jadi nggak balance bisa untuk freebase dan saltnik ya temennya. Oke. Dan juga gua nggak semuanya pot gua coba juga. Mungkin ada yang miss di gua nggak gua cobain. Tapi kalau misalnya tidak masuk di rekomendasi Anda, berarti harus dipertanyakan pot kalian itu sebenarnya oke atau enggak ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah rekomendasi gua 5 pot rekomendasi Panda di tahun 2026 ini ya teman-teman. Oke. Jadi terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Kalian jangan lupa untuk di like, di share, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk komen di bawah. Misalnya teman-teman bilang pot gua harusnya ada, kalian ketik di bawah urutannya seperti apa, coba ketik bawah karena review terbaik tetap dari diri kalian. Oke, thank you guys dari gua Panda Stars.